Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami di channel sederhana di frekuensi yang sama, Dedi Istisna. Dalam video kali ini saya akan kembali menyajikan latihan soal kompetensi teknis untuk rekan-rekan sahabat semua para pejuang SN, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk formasi jabatan penyuluh perikanan. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga latihan soal ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat, silahkan dibagikan kepada rekan-rekan yang kiranya membutuhkan akan informasi atau latihan soal ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sahabat yang baru menemukan atau mengklik konten kami. Semoga bisa memberikan info baru, dan saran dari kami silahkan perbanyak referensi dari manapun itu sumbernya, tidak hanya terfokus pada konten kami. Meskipun di tahun lalu, di tahun 2021, dalam pengadaan P3K, banyak teman-teman sahabat seperjuangan yang mungkin menggunakan konten kami dan telah menyampaikan kabar baik, mendapatkan hasil terbaik dan lulus P3K. Namun itu semua adalah sekedar menjadi kebanggaan saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengkonsumsi, belajar dari konten kami. Jadikan ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita menuju apa yang kita cita-citakan menjadi bagian dari SN, yaitu P3K. Oke, langsung saja, seperti apa bentuk soal dan pembahasannya. Langsung kita ke TKP, ke latihan soal 2, dan ini adalah video atau latihan soalnya. Mari kita sama-sama belajar. Oke sahabat, di layar kaca sahabat sudah terlihat soal nomor 1. Mari kita ke TKP, kita pelajari soalnya, kemudian kita bahas, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Soal nomor 1, mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan merupakan amanah perundang-undangan. A. Permen KP nomor 13 tahun 2011. B. Permen KP nomor 14 tahun 2012. C. Permen KP nomor 38 tahun 2013. D. Permen KP nomor 30 tahun 2014. E. Permen KP nomor 64 tahun 2021. Mungkin dari teman-teman penyuluh perikanan dimanapun itu berada, sahabat seperjuangan sudah tidak asing dan sudah cukup familiar dengan regulasi-regulasi ini, karena ini sangat erat dan lekat dengan pribadi seorang penyuluh perikanan. Mungkin hanya ada satu di option ini yang mungkin terbosan di tahun 2021. Baik, kita ke pembahasan option yang A. Permen KP nomor 13 tahun 2011 adalah tentang pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan. Jadi permen yang mengatur tentang program penyuluhan perikanan adalah Permen nomor 13 tahun 2011. Yang option B-nya, Kepmen KP nomor 14 tahun 2012. Ini sangat lekat dan sangat kental, dalam setahun bisa mungkin ditumbuhkan oleh penyuluh perikanan. Jadi Kepmen KP 14 tahun 2012 adalah tentang pedoman umum, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Jadi telah tentang bangpok ya, penumbuhan dan pengembangan, dan sangat kental dilaksanakan oleh penyuluh perikanan. Tapi mohon maaf, kalau yang option A, Permen KP 13 tahun 2011 ini tentang pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan ini, kalau program itu dalam setahun sekali. Nah, kita bikin rencana lah, program itu gambaran besar, di situ ada deskripsi wilayah, kemudian bla-bla-blanya, dan cara mencapai tujuan. Turunan dari program itu adalah RKP tahunan, berikut ke RKP bulanan ya, bagian dari perencanaan, intinya seperti itu. Jadi kalau di penyuluhan itu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, seperti itu. Ke yang C, Permen KP 38 tahun 2013 adalah tentang kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan. Yang D, Permen KP nomor 30 tahun 2014. Ya, Permen KP nomor 30 tahun 2014 adalah tentang mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan, sebagaimana pertanyaan dari soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah D. Lantas apa itu yang option E? Option E, Kepmen KP nomor 64 tahun 2021 ini adalah terobosan Pak Menteri. Menteri yang saat ini adalah tentang kampung perikanan budidaya. Jadi kalau Kepmen KP 64 tahun 2021 ini ada 6 titik kabupaten kota yang ditetapkan sebagai
uh, wilayah atau daerah dalam program Kampung Perikanan Budidaya seperti itu. Itu di Kepmen KP nomor 464 tahun 2021. Jadi jelas ya sahabat, soal nomor 1 adalah mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan adalah amanah dari Permen KP nomor 30 tahun 2014. Sampai di sini teman-teman mudah-mudahan paham. Bila mana ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita next ke soal nomor 2. Bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan adalah A. Media penyuluhan, B. Metode penyuluhan, C. Materi penyuluhan, D. Lembar persiapan penyuluhan, E. Alat penyuluhan. Jadi sahabat mungkin sudah langsung tahu jawabannya. Jawaban opsi mana yang jawaban untuk soal nomor 2. Oke, kita coba bahas sedikit. A. Media penyuluhan adalah segala sesuatu yang kita gunakan, dalam arti digunakan oleh seorang penyuluh untuk membantu pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan. Media ini nanti bisa berupa materi yang tertuang dalam media tercetak dan sebagainya, seperti itu ya. Ini berkaitan dengan media. Yang B. Metode penyuluhan. Metode itu adalah cara seorang penyuluh perikanan, bisa juga seperti itu, bagaimana kemudian dia mendekatkan dirinya dengan sasaran penyuluhan, begitu. Jadi cara yang digunakan oleh penyuluh dalam mendekatkan diri kepada sasaran penyuluhan adalah metode penyuluhan perikanan, begitu sahabat ya. Yang D. Lembar persiapan penyuluhan. Jadi kalau dulu pada saat kita belajar penyuluhan, jadi kalau sebelum secara teori begitu, sebelum pelaksanaan, sebelum kita praktek atau melaksanakan kegiatan, ada LPM, lembar persiapan penyuluhan perikanan, apa bahannya, apa materinya, dan sebagainya, kapan pelaksanaan waktunya, berapa lama, itu lembar penyuluhan perikanan atau biasa disingkat dengan LPM. Alat penyuluhan sama dengan media. Alat ini bisa berupa alat yang kita gunakan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penyuluhan, bisa berupa LCD projector mungkin, OHP, atau infocus, kita kenal seperti itu. Jadi jawaban nomor 2, bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada pelaku utama dalam berbagai bentuk meliputi informasi dan sebagainya adalah tadi jawabannya C ya sahabat, adalah materi penyuluhan. Nah ini perlu sahabat ketahui seperti itu. Nomor 2 adalah jawabannya C. Kita next nomor 3 sahabat. Soal nomor 3, materi penyuluhan kelautan dan perikanan harus memenuhi prinsip-prinsip berikut kecuali. Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan atau kecuali. Jadi tentang prinsip-prinsip materi penyuluhan perikanan. Jadi saya langsung saja sahabat akan saya jelaskan nomor 3. Jadi jawaban nomor 3 adalah jawabannya E ya sahabat, mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan. Jadi A sampai D ini adalah yang harus dipenuhi atau bagian dari prinsip-prinsip materi. Jelas ya sahabat, kalau sahabat lihat dari A, pertama telah terbukti logikanya atau logika sederhana kita berpikir, materi yang akan kita sampaikan minimal sudah terbukti seperti itu, atau sudah diuji misalnya. Kemudian teknologi tertentu harus mendapatkan rekomendasi. Ya pastinya kita tidak boleh juga asal atau sembarang memberikan sebuah materi teknologi khususnya tanpa sebuah rekomendasi dari lembaga. Misalnya di KKP sendiri itu nanti ada rekomendasi teknologi 2014, 15, 16 seperti itu, yang memang sudah dilakukan oleh balai, misalnya Balai Pemuliaan Perikanan Ikan di Sukamandi misalnya, atau balai-balai riset, dan memang harus sesuai dengan rekomendasi begitu, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran, sangat-sangat harus. Karena ketika tidak sesuai dengan kebutuhannya, ya kenapa kita harus bikin materi begitu sahabat. Jadi ini tolak ukur yang memang harus perlu diperhatikan ya, tadi sasaran harus sesuai dengan kebutuhan begitu. Misalnya pada saat kita ke lapangan, si pelaku utama atau pemuda ini sudah secara kemampuan sudah bisa melaksanakan teknik kawin suntik, meskipun mungkin dia masih melaksanakan pemijahan secara alami. Ya tidak ada masalahnya kita berikan informasi melalui materi tentang
disease breeding atau kawin suntik dan menggunakan hormon misalnya seperti itu. Ya pastinya dan harus mempunyai manfaat ya. Nah, kemudian mendorong partisipasi aktif ya. Yang ini adalah bukan. Jadi kalau mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan lebih tepatnya adalah metode kita, cara kita dalam mendekatkan diri kita kepada sasaran penyuluhan perikanan ketika kita sudah, karena materi itu belum tentu juga kemudian akan merangsang orang untuk bergerak tanpa ada pendekatan persuasif, tanpa ada pendekatan kita mungkin entah pertemuan dan sebagainya. Apapun bentuk dan caranya mungkin teman-teman lebih paham seperti itu. Jadi nomor 3 jawabannya adalah E ya sahabat. Kita next nomor 4. Materi penyuluhan perikanan meliputi titik-titik unsur. Nah yang ditanyakan ada berapa unsur dalam materi penyuluhan perikanan, atau bisa juga sebenarnya materi penyuluhan ini meliputi berapa unsur sih ya, misalnya seperti itu. Nah intinya teman-teman harus tahu unsur-unsur apa aja yang termuat atau terkandung dalam materi penyuluhan perikanan yang harus ada. Misalnya pertama, ini nanti setelah saya sebutkan nanti sahabat bisa tahu jawaban yang mana. Pertama, materi penyuluhan itu harus meliputi unsur pertama pengembangan SDM, sumber daya manusianya, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, oke. Kemudian berkaitan dengan adanya peningkatan modal sosial budaya. 3, oke. 4 adalah informasi. 5 adalah ekonomi, unsur ekonomi. 6 adalah unsur manajemen. 7 adalah unsur hukum. Dan 8 adalah adanya unsur pelestarian lingkungan. Jadi ada berapa sahabat? Ada 8. Jadi ada 8 unsur yang harus termuat dalam materi penyuluhan perikanan. Jadi jawabannya adalah D. Materi penyuluhan perikanan meliputi 8 unsur sebagaimana yang saya sebutkan barusan. Oke, kita next ke nomor 5. Materi yang memberikan informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, khususnya yang berkaitan dengan bidang perikanan adalah jenis materi. Jadi tadi sudah saya sampaikan tuh unsur-unsur materi itu ada 8. Pengembangan SDM, informasi, manajemen kan, hukum, pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi sosial budaya, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, kan begitu sahabat. Kemudian dan ekonomi ya, ada 8. Nah ini pertanyaan adalah tentang peraturan undang-undangan. Jadi kalau peraturan perundang-undangan kan produk hukum, begitu sahabat. Jadi jawabannya nomor 5 adalah D ya. Jadi segala informasi yang berkaitan dengan peraturan undangan itu adalah unsur dari materi hukum. Oke, kita next ke nomor 6. Jadi jawabannya D ya sahabat, nomor 5 jawabannya D. Kita next ke nomor 6. Oke, sebelum saya lanjut mungkin mohon maaf bila mana ada dialog ataupun cara penyampaian saya mungkin agak kecepatan. Silakan saja boleh teman-teman menyampaikan pertanyaan atau apapun sumbang saran kritiknya di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kumpulan informasi yang dibuat oleh penyuluh di lapangan dan merupakan materi spesifik hasil penelitian atau kajian yang sudah dipublikasikan dan mendapat rekomendasi adalah A. Materi tentang peningkatan modal sosial budaya, B. Materi spesifik lokal, C. Materi tentang pelestarian lingkungan, D. Materi tentang informasi, E. Materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sahabat, langsung aja kita garis bawahi keywordnya, cluenya di situ jelas. Kumpulan informasi yang dibuat oleh penyuluh di lapangan dan merupakan materi spesifik. Udah itu saja kita ajar, materi spesifik lokal seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya, materi spesifik lokal seperti itu. Jadi sebelum saya lanjut sahabat, silakan sahabat, ini mungkin 1-6 ini sekitaran materi penyuluhan perikanan. Jadi sebelum saya lanjut ke nomor 7, materi penyuluhan perikanan itu bisa kita pelajari dari Undang-Undang SP3K, mungkin ada sebagian situ. Yang kedua adalah tentang Permen TDKP ini nomor 30 tahun 2014. Juga sahabat bisa pelajari di Perka Kepala Badan nomor 1 tahun 2020 ya, tentang pedoman penyusunan pemanfaatan ya,
materi dan media penyuluhan perikanan daring 2020. Nah, itu sumber-sumber referensi yang sahabat bisa baca. Di sana semua tertuang soal-soal yang coba kami sajikan. Kita next ke nomor 7. Materi yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya perikanan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat adalah jenis materi. Ya, ini sudah pasti sahabat sudah tahu semua tuh. Ada keywordnya itu ada kelestarian. Jadi jawabannya adalah pelestarian lingkungan ya. Jawabannya nomor 7E. Lantas bagaimana A, B, C, D-nya? Silakan, ini adalah perspektifnya pengembangan SDM kayak apa, materinya, dan mungkin sahabat-sahabat lebih paham, informasi seperti apa, manajemen seperti apa, dan hukum sudah saya contohkan dalam contoh soal sebelumnya, seperti itu yang barusan ya. Dan selengkapnya sahabat bisa pelajari di Permen KP 30 tahun 2014, seperti itu. Kita next ke nomor 8. Segala sesuatu yang nampak dan kemudian dijadikan bahan untuk dipikirkan, disusun, disampaikan, diujikan dapat disebut. Segala sesuatu yang nampak di depan mata, kemudian dapat dijadikan bahan untuk dipikirkan. Saya berpikirkan begitu. Setelah saya pikir, saya susun, kemudian saya sampaikan, bahkan mungkin bisa juga diujikan. Disebut apa atau dapat disebut apa? A. Media kah? B. Materi penyuluhan. C. Metode. D. Alat penyuluhan. E. Materi spesifik lokal. Pengertian materi spesifik lokal bahasan sudah di soal sebelumnya sudah kita sampaikan. Media tadi sudah kita sampaikan di awal tadi. Media itu sebagai perantara untuk kita memudahkan kita di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. Materi penyuluhan tadi bahan yang akan disampaikan oleh penyuluh perikanan, baik dalam bentuk ada informasi dan sebagainya. Metode itu cara mendekatkan diri kita atau cara seorang penyuluh mendekatkan diri dengan sasaran penyuluhan. Bisa juga alat penyuluhan itu bisa saya bilang tadi alat untuk membantu proses penyuluhannya juga, penyelenggaraannya bisa bentuknya alat bisa UHP ya, alat-alat yang menunjang. Terus kemudian pertanyaan, apakah sama dengan materi penyuluhan? Ya, ini kalau teman-teman sahabat dihadapkan soal seperti ini, maka jawabannya adalah materi penyuluhan ya. Kenapa ya? Begini, ini ya sebuah asumsi dari saya. Segala sesuatu yang nampak ketika kita berkunjung ke pemuda ikan misalnya, pada saat itu yang saya bilang tadi, dia setelah bisa dan mumpuni memiliki keterampilan memijakan ikan, namun secara tradisional, secara alami. Tapi karena kita mengetahui sasaran kita, karakter dan tingkat pengetahuan keterampilannya, sikapnya dia untuk lebih menjadi tahu dengan proses penyuluhan, ini bisa nih kita upayakan untuk kita berikan materi sistem kawin suntik induced breedingnya mungkin, atau pemotongan misalnya untuk jantan di sperma itu ada 2 sperma, kita potong 1 misalnya. Intinya adalah sistem kawin buatan misalnya. Setelah kita berikan, kemudian kita susunin dalam bentuk materi gitu, tak entah itu leaflet atau folder, kemudian kita sampaikan. Jadi ini ketika sahabat ini juga, karena penyusun soal lebih pintar daripada peserta kan, intinya begitu. Jadi di sini kita cuma juga seperti saya bilang di soal yang tepat 1, kita sebagai peserta, teman-teman yang diuji juga harus juga bisa mencermati atau tidak hanya sekedar hafal tapi juga memahami maksud daripada pertanyaan. Oke, jawaban 8 adalah materi penyuluhan atau optionnya B. Begitu sahabat ya. Kita ke nomor 9. Metode kanulasi adalah contoh jenis materi penyuluhan. Nah, ini lagi nomor 9. Meskipun misalnya saya saat ini misalnya sebagai penyuluh perikanan begitu, SMA saya SPMA jurusan budaya perikanan, S1 saya penyuluhan, ataupun teman-teman pada saat ini akan ikut ujian itu bukan orang budidaya, bukan orang pengolahan misalnya, orang penangkapan misalnya,
Tapi ketika dihadapkan soal begini dan teman-teman ikut, mau nggak mau teman-teman harus tahu gitu. Jadi saya bilang tadi di awal, silakan perbanyak referensi dari manapun itu. Dan nomor 9 adalah contoh jenis materi penyuluhan untuk substansi materi apa begitu. Nah ini, jadi memang kita harus banyak itu untuk saling belajar dari apapun itu. Kalaupun kita bukan orang budidaya, mau nggak mau harus kita belajar budidaya. Kalau kita bukan orang pengolahan, mau nggak mau kita harus belajar pengolahan. Mungkin konservasinya juga, belajar terumbu karang, lamun, mangrove, bagaimana teknik transplantasi karang misalnya, digaramnya, kristalisasi dan sebagainya. Oke, nomor 9. Nomor 9, metode kanulasi adalah contoh jenis materi penyuluhan. A. Konservasi, B. Perikanan budidaya, C. Perikanan tangkap, D. Garam, E. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Oke, konservasi kita sama-sama tahu. Perikanan budaya mungkin pada umumnya teman-teman juga sudah tahu. Perikanan tangkap, garam, pengolahan dan pemasaran hasil. Mungkin metode ini sering teman-teman lakukan atau sering teman-teman ketahui, tapi mungkin penamaannya yang mungkin agak sedikit lupa atau mungkin belum tahu. Jadi metode kanulasi ini adalah unsur materi penyuluhan perikanan budaya ya. Kita untuk tujuan daripada metode kanulasi ini merupakan gitu ya, maksudnya itu kalau di untuk mengecek kematangan kunat, kan ketiga itu ada 4. Untuk mengecek kematangan kunat induk ikan lele yang betinanya, kita gunakan metode kanulasi menggunakan selang begitu ya. Ini adalah metode kanulasi, kita menggunakan selang untuk mengecek menyedot si telur tadi. Kita cek, mungkin secara kasat mata kita bisa lihat, tapi kalau mau lengkapnya lagi bisa kita pakai gunakan mikroskop misalnya, inti selnya berada di sebelah mana misalnya seperti itu. Jadi metode kanulasi adalah contoh materi dari perikanan budaya. Nah, silakan teman-teman dari berbagai latar belakang jurusan harus juga menguasai materi sendiri dan juga harus mencoba mengadopsi materi dari background yang lain. Itu saran saya. Karena ini pun saya temukan di latihan ujian tahun lalu. Dan di soal-soal intinya juga soal di part 1 ataupun part 2 saat ini ada saya sisipkan soal-soal yang saya ketemukan di ataupun teman-teman juga temukan di ujian P3K tahun lalu. Tapi saya tidak akan sebutkan, namun silahkan teman-teman sebaiknya belajar tidak hanya pada konten kami di Distisna, perbanyaklah referensi. Kita nomor 10 sahabat. Teknik transplantasi karang adalah contoh jenis materi penyuluhan. Ini teman-teman sudah bisa jawab ya pastinya ya. Transplantasi karang adalah upaya untuk merehabilitasi terumbu karang, mungkin karena faktor ada pemboman, kemudian ada yang melaksanakan kegiatan yang sehingga menyebabkan kerusakan terumbu karang sehingga perlu dicangkok, direhab kembali. Jadi adalah bagian dari upaya pelestarian, upaya bagian dari konservasi lingkungan begitu. Jadi transplantasi karang atau pencangkukan karang ini itu adalah jenis materi penyuluhan konservasi ya. Jadi jawabannya C ya sahabat. Itu kira-kira nomor 10. Kita next ke nomor 11. Pemilihan materi penyuluhan perikanan didasarkan pada beberapa faktor kecuali. Dalam kita memilih materi, kita juga perlu mementingkan faktor-faktor gitu loh sahabat. Nah, ini soal nomor 11 ini yang kecuali, yang bukan. A. Keadaan wilayah sasaran, B. Kebijakan dan program pemerintah, C. Keadaan sosial, ekonomi, budaya atau keadaan sosek but, D. Kebijakan pemangku kepentingan. Atau saya belum ngopi nih sahabat, ngopi dulu kita sahabat di bawah selau, jangan juga terlalu tegang begitu ya sahabat. E. Keadaan perilaku pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sasaran. Sebenarnya ada satu lagi, keadaan sasaran untuk memecahkan masalah. Nah, langsung saja nomor 11 ini yang sangat tidak mungkin atau yang kecuali adalah ya, yang kecuali adalah D. Jadi yang materi itu tidak hanya bukan kebijakan pemangku kepentingan gitu. Artinya itu tadi entah bisa dari bottom up. Jadi materi itu minimal ya perlu kita lihat kondisi di bawah gitu, tidak hanya semata-mata pemangku kepentingan, jadi keliru kan gitu. Jadi kebijakan pemangku kepentingan, kebijakan pemangku adat ini kita nomor 2kan dan bukanlah, intinya bukan merupakan faktor kita dalam menyusun materi ya sahabat. Keadaan wilayah sasaran pasti
Bagaimana kemudian kita akan nyusun materi kalau kemudian kita tidak mengetahui wilayah sasaran kita, sasaran penyuluhan kita, keadaannya bagaimana, karakter mereka, pendidikan mereka, tingkat pengetahuan mereka. Kemudian program pemerintah seperti misalnya ada program Satu Data lewat Kusuka, perlu kita sampaikan sosialisasi Permen KP itu misalnya begitu, dalam rangka mendukung One Data misalnya dan sebagainya gitu ya sahabat. Jadi nomor 11 jawabannya adalah kecuali D. Jadi nomor A, B, C, E itu adalah merupakan faktor di dalam kita memilih materi, plus satu lagi adalah keadaan tentang sasaran penyuluhan dan dalam memecahkan masalah. Kita next ke nomor 12. Materi yang berisi teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat merupakan materi yang berisi tentang teknologi. Pertanyaan teknologi yang gitu. Kita lihat A, B, C, D, E. Jawaban A benar ini bisa menyesatkan, bisa juga tidak menyesatkan, tapi itu kita jadikan opsi terakhir. A, materi spesifik lokal, itu sudah kita jelaskan di soal nomor berapa barusan sahabat, tentang materi spesifik ya. Kemudian materi pengembangan SDM dulu ya, tadi boleh teman-teman pelajari di Permen KP 30 tahun 2014. Materi manajemen juga begitu. Jadi jawabannya apa? Ya jawabannya adalah B ya. Materi teknologi tertentu adalah tentang teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan dan kesehatan, kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku utama. Ini juga tertuang di Permen KP 30 2014. Jadi jawaban 12 adalah B sahabat. Kita next ke 13. Wow, apa ini? Ini mungkin teman-teman pasti sudah pada paham nih kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mungkin sudah belajarin, tapi mudah-mudahan teman-teman yang baru bergabung bisa mengetahui ini juga begitu ya. Karena tidak hanya di hafal, tapi juga kita harus paham. Intinya begitu sahabat. Presentasi penerimaan materi oleh sasaran penyuluhan setelah 3 jam. Wah, setelah 3 jam ya sahabat, bukan 3 hari. Dengan hanya mendengar adalah, jadi berdasarkan referensi yang kami pelajari, materi yang diterima, jadi ada presentasi materi yang diterima oleh sasaran setelah 3 jam. Terus jawabannya apa? Kalau hanya dengan mendengar gitu ya, A 50%, B 60%, C 70%, D 80%, E 85%. Jadi jawabannya adalah C 70%. Jadi setelah 3 jam materi yang diserap atau dengan hanya mendengar oleh si sasaran tadi hanya presentasinya 70% ya untuk mendengar. Ini perlu diingat sahabat, beda 3 jam 3 hari gitu. Jadi nomor 13 jawabannya adalah C. Setelah 3 jam untuk melalui pendengaran adalah 70%. 14 sama pertanyaan 13, hanya bedanya adalah ini dengan hanya melihat. 3 jam juga. Nah, 52, 62 kah, 72, 82, 85. Jadi jawabannya adalah C 72. Dia meningkat 2%. Kalau cuma mendengar 70% setelah 3 jam, kemudian melihat setelah 3 jam itu 72% ya sahabat ya. Ini nomor 14, jawabannya adalah C. Kita next ke nomor 15. Presentasi penerimaan materi oleh sasaran penyuluhan setelah 3 jam melalui pendengaran dan penglihatan adalah tadi setelah 3 jam mendengar, kemudian Anda melihat ya. Nah ini kok double mendengar dan melihat. Terus yang mana jawabannya? Jawaban materi setelah 3 jam mendengar dan melihat adalah jawabannya adalah D ya, 85%. Jadi itu sahabat yang sahabat harus pahami, penyerapan materi penyuluhan oleh sasaran setelah 3 jam. Mendengar itu 70, melihat 72, mendengar dan melihat adalah 85. Oke sahabat ya, mudah-mudahan dipahami, jangan lupa ngopi. Oke, kita next ke nomor 16. Presentasi penerimaan materi oleh sasaran penyuluhan setelah 3 hari. Nah, yang 13, 14, 15 baru setelah 3 jam, ini 3 hari pertanyaannya. Dengan hanya mendengar saja adalah A10, B20, C30, D40, E50.
Presentasi penerimaan materi oleh sasaran setelah 3 hari dengan hanya mendengar. Ini beda ya. Jadi jawabannya sahabat yang sudah tahu langsung tebak ya. Oke, jawabannya nomor 16 adalah A ya. Kalau kita cuma mendengar saja melalui indera pendengaran adalah 10%. Oke, kita next ke nomor 17. Langsung sahabat pasti jawabkan. Wah, kalau tadi 10 untuk mendengar, sekarang melihat apa kira-kira jawabannya. Oke, nomor 17 saya tidak sebutkan karena mungkin sahabat-sahabat sudah paham. Nomor 17 adalah 20%, dia meningkat sedikit. Mendengar 10 setelah 3 hari ya sahabat. Mendengar 10, melihat ini 20%. Next ke nomor 18. Presentasi penerimaan materi oleh sasaran penyuluhan setelah 3 hari dengan hanya mendengar dan melihat adalah, bukan juga berarti 10 tadi mendengar, 20 melihat, ditambahkan jadi 30, harusnya 30%. Nah, mungkin kan namanya grafik gitu ya, matrik. Jadi jawaban 18 itu adalah setelah 3 hari mendengar dan melihat adalah 40% ya. Jawabannya adalah D, nomor 18. Kita next ke nomor 19. Presentasi penerimaan materi oleh sasaran penyuluhan setelah 3 hari dengan mendengar, oke, melihat, dan kemudian kita kerjakan. Jadi bukan juga 10, 20, 40 atau ya kira-kira begitulah. Tapi sahabat, intinya semua itu kita belajar pada, tetap mau nggak mau kita harus banyak belajar, banyak membaca. Kita juga tetap harus belajar gitu. Kalau cuma belajar kita mendengar saja tapi kita tidak membaca buku, melihat langsung kan, kalau cari praktek baru kita kerjakan. Ini kalau presentasinya beda kan gitu. Jadi nomor 19 adalah jawabannya 70% ya. Kita mendengar, melihat, kemudian kita mengerjakan. Dalam kita menyampaikan sasaran kepada materi kepada sasaran itu ya, presentasinya setelah 3 hari adalah 70% atau 19. Jawaban adalah C, begitu sahabat. Mudah-mudahan sampai di sini pahami. Kita next ke nomor 20. Tingkat efektivitas penyerapan materi oleh sasaran penyuluhan melalui indera penglihatan. Wah, ini presentasi terus ini, berapa soal nih kan ya? Sudah berapa soal tadi itu kah? Tapi tidak apa-apa sahabat, tidak apa-apa. Namanya belajar toh. Namanya belajar. Apapun itu saya pikir untuk kepentingan kita pribadi, untuk apa yang kita harapkan, saya pikir jangan pernah bosan, harus kita banyak membaca atau banyak belajar, karena meskipun ujian mungkin P3K masih lama, kita perlu persiapan, dan persiapan itu salah satunya adalah melalui media kita belajar. Oke, kita ke nomor 20. Tingkat efektivitas penyerapan materi oleh sasaran penyuluhan melalui indera penglihatan. Ini penglihatan. Ya, meskipun sebagai seorang penyuluh sebaiknya menggunakan semua panca indera, ada 5 panca indera gitu. Jadi totalnya seharusnya 100%. Itu sebaiknya gitu. Tapi kadang-kadang kan mungkin namanya kita di lapangan toh, orang ini kadang-kadang di lapangan kita juga harus lihat sikon, kondisi sasaran daripada sasaran penyuluhan begitu. Sebaiknya begitu, kita menggunakan seluruh panca indera daripada sasaran penyuluhan. Tapi pertanyaan nomor 20 ini adalah hanya melalui indera penglihatan, tingkat efektivitas materi yang kita sampaikan kemudian diserap oleh sasaran itu berapa tingkat efektivitasnya, berapa persentasinya begitu, melalui indera penglihatan. Nah, kira-kira sahabat penglihatan, oke, 1 kah, 1,5 kah, 3,5, 11 atau 83? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah 83%. Jadi presentasi atau tingkat efektivitas penyerapan materi oleh sasaran penyuluhan melalui indera penglihatan adalah 83%. Jadi jawabannya adalah 20 E ya sahabat, 20 jawabannya E. Kemudian 1, 1,5, 3,5, 11. Oke, kalau 1 itu melalui dia itu indera pengecap. Jadi efektivitas penyerapan materi oleh sasaran melalui indera pengecap itu 1%. 1% ya. Kemudian peraba, jadi kita raba itu 1,5%. Kemudian kita mendengar, ya, mendengar itu berapa sahabat? Mendengar 11. Terus yang 35 apa? 3,5 adalah penciuman. Oke, saya ulangi. Pengecap 1,5,
sorry maaf, pengecap itu 1,5 itu kita peraba, indera peraba, 3,5 itu penciuman, pendengaran itu 11 ya, ini 11% dan penglihatan 83. Jadi kalau kita total 100% begitu, dan sebagai mampu harus memperhatikan ini begitu ya. Oke. Itu nomor 20. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sedikit saya sudah jabarkan 1, 1,5, 3, 11 dan 83 itu indera apa saja. Kita next ke nomor 21. Tapi kalau masih ada pertanyaan silakan aja ya, nanti pun teman-teman bisa pelajari juga dari beberapa materi begitu. Kita next ke nomor 21. Oke sahabat, nomor 21. Tingkat efektivitas penyerapan materi oleh sasaran penyuluhan melalui indera peraba adalah, nah ini barusan saya sebutkan di soal nomor 20. Jadi ketika sobat sudah mengetahui tingkat efektivitas penyerapan materi oleh sasaran ada 5, maka mau dibolak-balik seperti apa soalnya, insya Allah sobat semua pasti tahu jawabannya yang mana begitu ya. Jadi kalau indera peraba ini tingkat efektivitasnya dari berapa sahabat? Masih ada ingat di soal barusan nomor 20? Ya, indera peraba itu 1,5. Jadi jawaban nomor 21 adalah B. Sedikit mohon izin saya ulangi lagi, kalau 1 itu pengecap ini ya, kemudian peraba 1,5, penciuman 3,5, pendengaran 11 ya, penglihatan 83, jadi total 100. Kita next ke nomor 22 sahabat. Daya serap pesan melalui indera penciuman adalah, oke, daya serap pesan melalui indera pencium. Nah ini kok soalnya jawabannya sama ya, inilah hebatnya tim penyusun soal misalnya seperti itu. Jadi lagi-lagi perlu kita memahami maksud dari pertanyaan atau soal seperti apa. Ini yang saya sampaikan juga di part sebelumnya tuh. Jadi kalau kan beda, sebenarnya sama jawaban ini sama yang seperti saya sampaikan, ada 5 panca indera, cuma kan bentuk pertanyaannya beda. Yang satu tadi 21, 20 itu kan tingkat efektivitas penyerapan materi, kemudian nomor 22 ini daya serap, kan tidak beda jauh, daya serap, serapan, penyerapan begitu. Jadi kalau sahabat dihadapkan pada soal ini ya sama dengan di soal 20 ataupun di 21-nya. Jadi sahabat, indera penciuman tadi berapa? 3,5. Jadi nomor 22 adalah C, kira-kira seperti sahabat. Cuma ini adalah dibolak-balik saja soalnya dan berbeda, tapi tujuannya sama, jawabannya sama seperti itu. Bukan tidak mungkin, soal-soal lain pun mungkin akan begitu, jawabannya bisa sama, itu yang saya sampaikan. Tapi kehebatan tim penyusun soal itu bisa dibolak-balikkan gitu. Perlu kita cara memahami soal seperti itu. Kita next ke nomor 23. Pihak yang menerima pesan-pesan atau informasi materi penyuluhan disebut A. Pesan atau message, B. Media, C. Komunikator, D. Komunikan, E. Dampak atau feedback. Di part 1 di latihan soal pertama kemarin saya ada sampaikan di soal nomor berapa, mungkin sahabat bisa cari. Proses penyuluhan itu terdiri dari apa saja begitu kan, dan seingat saya di soal sebelumnya kemarin, jadi proses penyuluhan itu ada proses komunikasi, ada proses penyampaian dan penerimaan pesan atau feedback begitu kan, kemudian ada proses pembelajaran, ada proses pemberdayaan gitu. Nah itulah proses komunikasi, makanya mungkin penting buat sahabat juga mengerti soal nomor 23 ini. Oke, kita lihat pihak-pihak yang menerima pesan atau informasi. Yang menerima, bukan pemberi, bukan penyampai pesan. Jadi kalau pesan itu adalah pesannya, materinya yang disampaikan begitu kan sahabat ya. Kalau medianya itu media bisa kita cara, metode atau teknik kita menyampaikan pesan tadi. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan dan atau sumber informasi yang menyampaikan pesan, jadi adalah komunikator. Nah jadi sahabat sudah tahu jawabannya adalah komunikan ya.
Jadi orang yang menerima pesan atau informasi itu adalah komunikan. Jadi sasaran itu adalah komunikan. Kita sebagai penyuluh adalah komunikatornya, begitu. Nah, feedback, jadi dari penyampaian kita kemudian penerimaan oleh mereka itu diharapkan ada feedback, umpan balik. Nah, ada ya oke lah kalaupun ada noise, tapi ya noise itu tergantung sikon dan bagaimana kita cara kita seperti itu. Jadi inilah unsur-unsur komunikasi yang juga harus diketahui oleh seorang penyuluh perikanan. Ada media ya, atau ada pesannya di situ, ada medianya, ada komunikator, komunikan, ada feedback, proses umpan balik. Ya sahabat ya. Jadi perlu sahabat tahu karena penyuluhan itu salah satu proses penyuluhan itu ada proses komunikasi, juga ada proses penyampaian dan penerimaan materi atau feedback tadi. Oke sahabat, 2-3 mungkin sahabat, mudah-mudahan sahabat paham ya. Intinya sahabat pelajari 5 unsur komunikasi. Kita next ke nomor 24. Nah 24 sama sudah saya jelaskan di nomor 23 barusan. Jadi sahabat tidak bisa menebak langsung saja, pasti tidak pakai lama. Jawaban 24, pihak yang mengirim pesan atau informasi materi penyuluhan disebut ya komunikator ya. Jadi mungkin bisa juga nanti soalnya dikemas dalam bentuk lain, bisa bertanya pihak mengirim pesan adalah, atau pihak mengirim pesan disebut. Nah misalnya bisa begitu ya. Tapi ketika sahabat sudah mengetahui jawabannya dan memahami soalnya, pasti insya Allah sahabat bisa jawab. Oke, nomor 24 jawabannya adalah komunikator. Kita next ke nomor 25. Adakah? Masih ada. Dalam menyampaikan materi kepada sasaran penyuluhan, maka penyuluh perikanan harus dapat memilih dan menetapkan materi penyuluhan yang titik. Jadi kita sebagai seorang penyuluh, dalam kita menyampaikan, dalam kita memilih materi ya, itu harus yang bagaimana? A. Benar, B. Baik, C. Paling tepat, D. Paling benar, E. Jawaban D benar. Jawaban D benar, paling benar berarti. Nah, bisa menyesatkan dan juga tidak menyesatkan, tergantung kita memahami soal dan memahami jawaban. A. Benar. Benar itu mungkin belum tentu baik. Baik itu belum tentu benar, begitu. Dan di soal nomor 25 ini silakan opini teman-teman. Kalaupun menurut teman-teman beda, silakan begitu ya. Benar itu kan belum tentu baik. Demikian baik belum tentu benar. Kemudian D. Paling benar, apalagi paling benar ya. Pun paling benar mungkin belum tentu baik, kecuali dalam soal. Mungkin ketika kita dihadapkan soal, mungkin kita bisa menentukan yang mana yang benar, mana yang salah, dan mana paling benar. Tapi ketika kita dihadapkan suatu persoalan real, fakta depan kita memecahkan masalah, mengambil sebuah sikap keputusan, itu tidak cuma benar dan salah begitu, tapi ada sebuah keputusan yang memang harus tepat. Nah gitu. Jadi kira-kira jawabannya sahabat, ya jawabannya adalah C. Maka dalam kita menyampaikan materi penyuluhan atau seorang penyuluh perikanan ya, dalam memilih materi itu dan kemudian kita menetapkan materi untuk kita sampaikan itu harus yang bagaimana? Ya adalah paling tepat. Kenapa? Ya bisa tepat sasaran. Sasarannya apa gitu? Mau dia kelompok atau perorangan begitu atau massal? Mungkin juga tepat waktu. Waktunya kapan? Durasinya mungkin berapa lama? Atau mungkin tepat guna. Memang bermanfaat, berdaya guna, berfaedah untuk sasaran penyuluhan. Jadi itu mungkin nomor 25. Dalam kita memilih materi itu, seorang penyuluh perikanan dalam memilih dan menetapkan materi ya harus yang bagaimana? Yang tepat atau yang paling tepat ya. Paling tepat. Tepat kita harus nyari yang paling tepat. Yang kira-kira paling tepat. Bisa tepat gunakah? Tepat sasaran, tepat waktu ya. Tepat dan tepat jawabannya pastinya begitu. Oke sahabat. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa paham, dan mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan mungkin cara penyampaian saya atau dialek saya. Mudah-mudahan bisa dipahami jawaban ataupun latihan soal. Tetap semangat sahabat dimanapun berada. Ya ketika kita bersungguh-sungguh maka kita akan bisa memiliki upaya apa, cara apa yang harus kita tempuh dan kita lakukan ketika bersungguh-sungguh. Lain halnya ketika kita memang cuma
udahlah nanti tibanya waktu ujian kita belajar gitu ya. Akan beda dengan ya mungkin dari saat ini sudah mulai proses belajar kan, sekalipun tidak keluar minimal kita tahu, siapa tahu kita akan melakukan di tingkat lapangan. Kita next ke nomor 26. Terima kasih. Baik sahabat, terima kasih dari saya. Semoga apa yang kami sajikan, apa yang kami sampaikan melalui konten sederhana Dennis Tisna ini bisa senantiasa memberikan manfaat untuk teman-teman, rekan sahabat seperjuangan dimanapun berada. Jangan patah arang, tapi tetap optimis, percaya, dan mudah-mudahan nasib rezeki baik berpihak pada sahabat semua dimanapun ada, khususnya para pejuang ASN dan khususnya para teman-teman yang satu profesi penyuluh perikanan Bantu. Tetap semangat. Salam Wedang Kopi. Tunggu kami di part 3 atau season 3-nya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.